Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di channel ini untuk melihat progres pengerjaan atau hasil capaian yang didapatkan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja untuk melihat dari progres aktivitas pengerjaan pada sore hari ini yang masih berlangsung. Di manakah titik pengerjaan pengaspalan yang sudah dilakukan tadi siang? Seperti yang kita lihat di sini ya. Kita langsung saja menuju ke titik pengerjaan yang sudah dilakukan atau saat ini sedang dilakukan progres pemadatan. Ternyata di bagian sebelah kiri untuk tikungan ke-16 menuju ke-17 dilakukan untuk aspal lapis ketiga ya, yaitu di bagian area run-off yang terkoneksi menuju ke area rumput yang berada di sini. Jadi sampai sore hari ini masih terus berlanjut aktivitas pemadatan untuk aspal yang sudah dilakukan tadi, yaitu aspal lapis ketiga. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk pengaspalan di area jalur pit lane dari tikungan ke-16 menuju ke-17 dan seterusnya, karena di sana sudah dilakukan lapisan prime coat tentunya. Dan bisa diperhatikan juga di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter di sini di bagian sebelah kanan untuk penaruhan di area curb nantinya sudah dilakukan untuk perapian ya, di cutting sedikit dan akan dilakukan progres pengecoran lanjutan. Kita tunggu saja. Sebelum kita lanjut ke depan untuk melihat keseluruhan lintasan, tentunya kita akan melihat untuk situasi yang ada di pembuatan pagar pembatas yang ada di sisi sebelah kanan untuk gardu PLN, di mana nanti akan terkoneksi dari tikungan ke-16 ini atau outer surface road yang berada di sini untuk pagar sendiri terkoneksi menuju ke jalur pit lane yang berada di sisi sebelah kanan di area race control tersebut. Ya, seperti yang kita lihat di sini sampai sore hari ini masih terus dilakukan di sana pemadatan untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dihamparkan tadi ya. Cuman sedikit di bagian area run-off sebelah kanan. Karena di depan sana juga dilakukan pengaspalan seperti yang kita ketahui di bagian tikungan ke-9 menuju ke-10. Apakah di tikungan ke-10 sudah dilakukan? Nanti kita akan sama-sama lihat. Dan kita beralih untuk melihat situasi yang ada di sini untuk jalur sudah mulai terlihat ini ya. Nanti akan terkoneksi menuju ke bangunan race control yang berada di depan ini. Di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk hasil capaian pengerjaan sampai sore hari ini seperti yang kita pantau pada kesempatan tadi siang ya. Untuk penaruhan atap sedikit lagi akan terselesaikan di bagian atap aspal bitumen yang berada di bagian tengah itu yang hitam itu tentunya. Dan di sini masih terus dilanjutkan untuk pengerjaan ya, papan sudah mulai ditaruh ini. Artinya akan segera dilanjutkan juga untuk penaruhan di bagian atapnya supaya terselesaikan untuk bangunan race control yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus ini. Nanti untuk kedap suara juga akan ditaruh tentunya semuanya di bagian bawah nanti ya, bentuk busa tersebut. Atau mungkin nanti ada kualitas-kualitas tertentu. Kita akan memakai kualitas tertinggi tentunya atau kualitas yang paling baik supaya nanti tidak bising ya apabila balapan sedang berlangsung. Karena di area tower race control itu nanti kita akan memonitor untuk jalannya balapan. Dan kita beralih menuju ke belakang pedok seperti yang kita lihat di sini untuk kaplingan-kaplingan yang berada di sini masih terus dilakukan pengecoran di depan sana untuk lapisan kedua supaya terkoneksi semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian jalurnya di sini sudah terlihat ya hasilnya sampai sore hari ini. Akan dilanjutkan untuk pengecoran tentunya di bagian permukaan di sini yang sudah dilakukan untuk pemadatan dan penghamparan. Dan kita sudah berada di depan medical center. Di sini terdapat untuk landasan helipad ya, sudah jadi ini kalau kita perhatikan. Di sisi pinggir untuk pengecetan warna putih sudah dilakukan. Itu juga di bagian tengah yang bundar kuning itu sudah dilakukan pengecetan tadi siang. Dan huruf H-nya banyak yang berkomentar ya, kecil sekali katanya. Tidak masalah. Karena memang untuk helikopter itu sendiri terbangnya tidak terlalu tinggi guys ya, tidak seperti jet atau pesawat terbang lainnya ya. Hanya beberapa meter saja atau ratusan meter di atas, jadi kelihatan jelas untuk landasan tersebut.
Oke, kita lanjut lagi untuk menelusuri dari progres aktivitas pengerjaan sampai sore hari ini masih terus berlanjut di bagian jalur yang ada di kaplingan kedua. Tentunya di sini masih terus dikerjakan untuk pengecoran supaya bisa terkoneksi semuanya. Sejauh ini yang kita pantau untuk di bagian kaplingan-kaplingan yang berada di sini maupun di bagian area pedok. Untuk pembangunan di bagian pedok modular sudah siap di sini ya. Kita masih menunggu untuk material OTW menuju ke Lombok tentunya. Nanti setelah dibangun tentu sebentar lagi ya. Kita tunggu untuk kedatangannya. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di trek lurus untuk penempatan di bagian dinding pit wall di sini sudah panjang ya, lumayan panjang hasilnya sampai sore hari ini. Ya, dari tunnel pertama menuju ke gantry lampu start kayaknya di sana. Dan di sini ada pintu atau tidak dikoneksi secara sempurna karena memang nanti para kru pembalap tentunya akan memberikan semangat kepada para pembalap mereka di depan ya. Jadi tidak ditutup semuanya. Dan di sini kayaknya lagi dilakukan pembersihan, mungkin akan dilanjutkan untuk aspal lanjutan di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Kita akan perhatikan nanti ya. Jadi seperti yang kita ketahui untuk pengaspalan di lintasan Sri Mandalika terus dilakukan ya tanpa henti tentunya untuk menyelesaikan dari mega project ini. Dan di tunnel sendiri sudah rampung untuk tunnel pertama yang sudah fix. Tinggal pengerjaan lanjutan di tunnel kedua masih terus berlanjut sampai sore hari ini. Kita akan perhatikan nanti untuk aktivitas capaian pengerjaan di tunnel kedua juga. Oke, lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat dari situasi dan kondisi pada kesempatan sore hari ini full lintasan buat kalian semua. Tetapi sebelum kita lihat ke depan ya untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama sampai seterusnya, kita akan perhatikan untuk capaian pengerjaan yang ada di tribun PPIP. Sampai batas manakah aktivitas pengerjaan atau capaian sampai saat ini, kita coba perhatikan di sini ya. Jadi untuk pengerjaan di sini masih terus difokuskan yaitu pembuatan untuk pagesting atau pengecoran di bagian tiangnya, dan ini dia hasilnya sampai sore hari ini sudah terlihat jelas tentunya. Akan segera terselesaikan ya untuk pembangunan yang ada di sini, kita tunggu saja. Kita akan terus bersama-sama tentunya untuk mengawali dari progres pengerjaan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika kita. Supaya kita bersama-sama mengetahui dari hasil capaian sejauh yang kita ketahui sampai saat ini. Ya, kita kembali lagi untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini untuk melihat hasil pengerjaan yang sudah didapatkan. Seperti yang kita lihat tadi di trek lurus menuju tikungan pertama, pembersihan lagi dilakukan, itu artinya kemungkinan akan dilanjutkan untuk pengaspalan di bagian sisi sebelah kiri tersebut di area service road ya. Kita tunggu saja dan kita akan terus memantau bersama-sama. Dan di sini kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sebelah kanan belum dikerjakan area verge-nya. Begitu juga di area curb masih menunggu ini. Kita masih menunggu untuk aktivitas lanjutan ya. Mungkin kita akan terus bersabar tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, tetap pelan-pelan tapi pasti ya seperti itu. Jadi seperti para pekerja bilang memang harus difokuskan dulu di bagian area run off yang ada di sisi lintasan. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengerjaan di area curb untuk tahap finishing. Jadi area curb itu masuk tahap finishing, begitu juga pengecetan nantinya. Kita sudah berada di tikungan keempat menuju kelima di sisi kiri. Di sini sudah dilakukan untuk lapisan ketiga yang kita ketahui ya. Dari tikungan pertama menuju tikungan ke-8 sudah sip sekali untuk di bagian sebelah kiri yang ada di sini. Tinggal lanjutan kembali untuk di bagian sebelah kanan supaya terkoneksi semuanya dengan sempurna.
Oke, lanjut lagi untuk menelusuri dari situasi pada sore hari ini. Kita sudah berada di tikungan ke-6 menuju ke-7. Di bagian sisi sebelah kiri untuk peletakan di bagian geotekstil sudah terlihat jelas. Tinggal dilanjutkan untuk penghamparan saja supaya terlihat rapi nantinya. Di tikungan ke-7 menuju ke-8, di mana di depan sana terdapat tunnel kedua, dan kita akan lihat juga untuk hasil pengerjaan atau pengerjaan sampai saat ini masih terus berlangsung. Seperti yang kita ketahui sempat jadi permasalahan sedikit ya di tunnel ini, karena memang tunnel ini sangat dekat sekali dengan pantai ya atau laut yang ada di depan sana, yaitu Pantai Serenting dan Pantai Segar. Tentunya lebih rendah ini karena kedalamannya seperti yang kita ketahui lebih rendah dari air laut. Maka dari itu memang apabila ketika pasang, maka air tidak menutup kemungkinan akan sedikit naik juga ya, karena debitnya naik seperti itu. Di sini di tunnel kedua sudah sip untuk saat ini ya, pengerjaan pengurasan di bagian bak kontrol sudah diatasi semuanya. Tinggal untuk progres lanjutan saja. Sekarang bus sudah bisa dilewati ya. Walaupun masih ada sedikit, tapi terus difokuskan untuk penyelesaiannya. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-8 menuju ke-9 untuk pengerjaan di jalur entry atau jalur exit tersebut. Masih terus dilakukan penghamparan supaya sesuai elevasinya dan akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada, di mana tadi siang dari tikungan ke-9 menuju ke-10 ini di area op yang tidak terlalu lebar ini ya, dilakukan pengaspalan. Apakah terkoneksi sampai menuju ke tikungan ke-10? Kita sama-sama perhatikan. Seperti yang kita ketahui ya, tadi siang sudah dilakukan di sini, tapi sayangnya kita tidak sempat live kan buat kalian semua. Ya, kita lihat di sini di tikungan ke-10 area run off-nya. Wah, ternyata belum dilakukan pengaspalan di sini tadi siang ya. Jadi pengaspalan hanya sampai di tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10 ya. Pendek sekali ya. Makanya tadi kita lihat di awal video kita pengaspalan di area run off sisi sebelah kiri tikungan ke-17 itu. Jadi di sini nanti akan dilanjutkan besok insya Allah ya. Kalau kita lihat dari situasi dan kondisi, kemungkinan elevasi belum didapatkan. Karena seperti yang kita ketahui di sini sangat pinggir sekali posisinya ya, letaknya di tepi pantai. Jadi memang mungkin ada sedikit pergeseran atau apa, kita belum tahu. Kita akan sama-sama lihat besok ya. Apakah akan dilanjutkan di sini untuk pengaspalan lanjutan atau di area yang lain. Karena seperti yang kita ketahui dari tikungan ke-10 menuju ke-12 sana untuk sebelah kiri ini belum dilakukan aspal lapis ketiga. Begitu juga dari tikungan ke-13 menuju ke tikungan 17 belum untuk lapisan ketiga ya. Di depan sana juga masih terus dilakukan untuk pengikisan seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, ini yang putih-putih ini bekas dari pengamplasan istilahnya ya. Dilakukan untuk kesesuaian dari elevasi sebelum dilakukan aspal lapis ketiga tersebut. Ya, jadi seperti inilah kondisi dan situasi pada sore hari ini. Kita kira sudah dilakukan pengaspalan ya, karena kita juga tidak sempat live kan tadi siang ya. Ada kesibukan yang benar-benar urgent sekali. Jadi kita tidak bisa live. Kita akan live kan besok tentunya untuk pengaspalan lanjutan. Dan kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 di sini ya. Untuk di bagian sisi sebelah kanan area run off sudah dilakukan lapisan ketiga. Tinggal lanjutan di sisi sebelah kanan. Ini belum ya. Dan di bagian sebelah kiri untuk lapisan kedua masih belum. Kita masih menunggu tentunya. Jadi untuk pengerjaannya insya Allah untuk bulan ini, untuk aspal lapis ketiga akan terselesaikan di area run off yang ada di sisi lintasan yang ada di sirkuit Mandalika. Kita berharap seperti itu. Ya, beralih sedikit ke area inner surface road. Di sana sudah mulai dilakukan untuk penyambungan penaruhan di bagian beton gebrok ya. Untuk concrete barrier tentunya sudah mulai dilakukan. Untuk penyambungan, karena kemarin sempat paling belakang dikerjakan atau diaspal untuk di bagian inner surface road itu sendiri. Lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di mana saat ini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Di depan sana masih terus berlangsung aktivitas pengaspalan untuk jalur pintu masuk atau west gate yang berada di sisi sebelah kiri yang terkoneksi ke outer surface road.
Saat ini pengaspalan di sana dilakukan yaitu lapisan kedua. Kemarin kita lihat untuk pengaspalan lapisan pertama, dan saat ini dilakukan aspal lapis kedua supaya terkoneksi menuju ke outer surface road untuk jalur dari Pantai Kuta Mandalika menuju ke zona sirkuit Mandalika. Ya, di sini masih terus akan dilakukan sampai malam hari nanti, lembur tentunya untuk menyelesaikan dari pengerjaan mereka. Di bundaran di sana ya, di mana terkoneksi menuju ke Hotel Palman dan jalur menuju ke sirkuit Mandalika sudah dilakukan tadi siang untuk pengaspalan lapisan kedua juga, dan dilanjutkan di sini untuk menyelesaikan dari jalur pintu masuk ini sendiri. Dan kita akan melihat situasi yang ada di tikungan ke-16 ya, 15 menuju ke 16. Di sini sudah dilakukan untuk pengikisan atau pengamplasan sedikit. Kita lihat di sini lampu sudah disiapkan untuk melanjutkan dari pengerjaan yang akan segera dilanjutkan untuk pengaspalan juga untuk lapisan ketiga ya. Bisa dilihat di sana ya untuk run off yang berada di sisi sebelah kiri tikungan ke-16 menuju ke-17 ini. Di sini sudah terkoneksi menuju ke area rumput yang dilakukan penumpahan untuk material yang dibawa tadi oleh dump truck, karena tidak sempat dilakukan semuanya untuk pengaspalan di tikungan ke-10, maka dilanjutkan ke sini supaya tidak sia-sia untuk aspal itu sendiri tentunya. Ya, kita sudah berada di trek lurus kembali, di mana kita sama-sama sudah melihat tadi ya full lintasan kita sajikan buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian yang didapatkan sejauh ini di lintasan sirkuit Mandalika, baik di area pedok, race control, helipad maupun di bagian penempatan di beton pit wall, dan pengerjaan untuk tunnel sudah kita liput bersama-sama. Begitu juga untuk di bagian pengaspalan ya, tidak seperti yang kita harapkan untuk hari ini. Insya Allah besok akan dilanjutkan jos ya untuk pengaspalan lanjutan yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika supaya terkoneksi semuanya. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih ya. Apabila ada komentar nanti bisa dicantumkan di kolom komentar tentunya. Sampai di sini saja. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.